Guru Besar UGM telanjangi kedunguan Roy Suryo dan CS. Jadi yang difitnah-fitnahkan, yang disebar-sebarkan tentang ijazah palsu Bapak Jokowi dibongkar oleh Guru Besar UGM. Dibikin malulah Roy Suryo. Karena memang apa? Memang Bapak Jokowi itu kuliah kok, lulus dan ada ijazahnya. Kok masih isu-isu seperti ini digunakan, isu-isu kroco, isu-isu yang ya nggak ada kelasnya gitu loh. Roy Suryo, Tifa, Rismon, Edi Sujatja. Kalian berpikir akan menang begitu? Menyebarkan isu-isu tentang ijazah palsu, terus kalian merasa bangga bisa menang? Tidak. Apapun yang kau lakukan, katanya mau mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, nggak akan pernah bisa menang. Karena apa? Memang memang ijazah Bapak Jokowi asli gitu. Nggak bisa kau akan menang. Jadi ini sudahilah. Jangan membuat onar negara ini, jangan membuat gaduh, jangan menambah dosa dirimu sendiri. Ya, semakin kau fitnah Bapak Jokowi semakin mulia hatinya. Nyatanya Bapak Jokowi berkunjung kemanapun selalu disambut masyarakat walaupun sudah purna tugas gitu. Jadi ya, ini adalah momen dimana Guru Besar UGM membongkar kedunguan Roy Suryo. Jadi langsung saja kita simak videonya. Jadi yang beredar selama ini sepotong-sepotong, kita tunjukkan foto ijazah asli Bapak Insinyur Joko Widodo. Bagi rekan-rekan yang membawa ijazah, boleh maju ke depan untuk kita berfoto bersama. Di sini saja, Yang membawa ijazah asli boleh maju ke depan. Yang membawa ijazah, semuanya yang bawa, semua yang bawa. Ijazahnya yang asli. Sampai nomor ijazahnya cuma Pak Johan ini yang tinggi besar nih. Kami alumni Fakultas UGM angkatan 1980 seperti disampaikan tadi adalah saksi hidup, bukan hanya mendengar seperti disampaikan di luar sana. Kami melihat dan menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan Bapak Insinyur Joko Widodo selama beliau mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1980 sampai dengan Pak Joko Widodo lulus pada tahun 1985. Kadang Mahfud angkatan 1940 dan Kadang Bantuan Hukum mengecam segala bentuk kesesatan informasi dan berita bohong yang ditudingkan terhadap Insinyur Joko Widodo sebagai alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, khususnya tentang isu dari penggunaan ijazah palsu. Kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini sekarang lagi mungkin mencanangkan merazia preman, ya orang yang rusuh-rusuh gitu. Iya. Kenapa sih rombongan Rismon dengan si Roy Suryo ini kenapa nggak dikategorikan seperti itu gitu loh? Oh. Dirazia, di rumahnya ditangkap gitu kan? Disamakan dengan preman-preman itu gitu loh. Karena mengacau. Karena ngacau kan sama. Oh. Tujuannya memberantas preman sekarang ini kan karena memang agar investor ini agar nyaman gitu kan. Tetapi kalau provokatornya didiamkan tetap aja akan muncul preman baru. Makanya saya bisa menyematkan mereka ini ya sama dengan preman. Karena kegiatannya itu terus, nanti beda judul. Tokohnya itu terus. Yang lebih bahaya lagi, purnawirawan ini udah bergabung dengan mereka dan menggunakan powernya untuk membackup si Rismon dan nah ini bahaya gitu loh. Kalau ini dibiarkan menjadi bola salju, ini akan menjadi disintegrasi bangsa.
Kenapa Bung Firdaus sampai meminta presiden untuk turun tangan? Padahal kan ini pekerjaan presiden kan sangat banyak ya. Apa ini juga harus diurus presiden? Begini, kan seorang presiden, saya gini, kalau yang disibukin masalah ijazah saya mungkin nggak minta sama presiden karena saya siapa di bangsa ini kan gitu. Iya, iya. Saya urus sendiri juga selesai kan gitu. Iya, benar. Kayak kemarin ijazah saya dianggap palsu kan, saya urus sendiri selesai juga kan gitu. Karena kami memang kuliah kan gitu. Tetapi kalau udah berkaitan dengan mantan kepala negara, kan ada undang-undangnya yang memprotek itu. Oh. Kan kepala negara ini kan kayak Pak Jokowi. Beliau ini siapapun lah ya kepala negara ini terlepas dari isu sentralnya pada saat itu dia itu korupsi atau apa. Tapi setelah dia tidak jadi presiden, ini tetap ditutup rapat oleh undang-undang. Gitu loh. Nggak bisa itu kepala negara itu dioyak-oyak. Saya pernah mendemo seorang wakil presiden. Waktu itu saya dengan Pak Maijen Samsul Jalal. Oh iya Di iya. depan Kejaksaan Agung. Itu masuk Ya. mereka sekarang itu. Ya, saya korlapnya. Oh iya iya. Saya korlapnya, saya ingin menyoal masalah dugaan korupsi berapa ribu triliun gitu kan. Saya korlap waktu itu dan sampai saya hampir diculik gitu kan. Waktu itu. Artinya kasus itu juga akhirnya membias kan, nggak muncul. Padahal kasus besar waktu itu sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Dan waktu Pak Jokowi jadi presiden kan kena imbas. Begitu dia jadi presiden, akhirnya Pak Jokowi ini dalam kondisi menjadi presiden yang kas negaranya kosong. Sampai mau defisit. Iya iya. Iya. Gitu kan, sampai mau defisit Pak. Nah bersyukur wajahnya Pak Jokowi ini bisa dijual ke negara-negara lain, investor. Akhirnya kita mendapatkan dana segar, hutang piutang. Iya iya. Dan negara mana sih nggak punya hitung piutang? Amerika punya hutang. Iya iya. Negara Cina punya hutang. Cina yang kita anggap hebat aja Jepang punya juga hutang. banyak Iya. utang luar negeri. Kalau kita berbicara malah berhutang, Pak Jokowi kan berhutang demi menyelamatkan anggaran negara. Tapi kalau seandainya pernyataan itu sikap Pak Jokowi dan kabinetnya dianggap salah, ini kan sulit kita. Akhirnya kita mengerucut kepada kebencian. Padahal yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan berhutang untuk membangun. Kita bisa melihat kok dari mulai ujung Papua sampai ke Aceh semua terbangun kok. Sekarang ini yang orang bilang dulu Pak Jokowi akan mengadakan tol laut di Buli. Ya kan? Tapi ternyata tol laut itu bermanfaat. Kapal-kapal besar bisa menampung orang dengan gampang melalui jalur yang cepat gitu loh. Saya sudah merasakan itu kayak tol Surabaya Lombok kan gitu. Saya udah pernah rasakan. Waktu saya nyalek kemarin, saya bawa mobil saya, lewat itu cuma 20 jam. Betapa cepatnya manfaat dari... Salah satu warisannya Pak Jokowi ya kan? Iya. Nah, jasa-jasa seperti ini kenapa sih dilupain gitu loh. Saya dulu orang pembenci Pak Jokowi, karena saya pendukung Pak Prabowo. Waktu 2014? Saya ketua umum, 2019? ya. 2009 saya. Oh dari 2009. Saya dukung Pak Prabowo dari 2009 sampai sekarang. Sampai sekarang saya di Gerindra. Saya 2009 di Pak Prabowo Mega Pro. Tapi saya belum bentuk organisasi. Okay. Di 2014 Prabowo Hatta Rajasa saya bentuk. Dan saya paling lebih vokal dari Rismon. Boleh intelijen buka yang bikin ribut tahun 2019 di depan Bawaslu saya, Bang. Sampai saya jadi TO. Egy Sujana ditangkap. Leo Sungkarisma ditangkap. Semua ditangkap, Bang. Saya kabur, Bang, hampir sebulan. Handphone saya buang ke kali. Jadi sebenarnya Bung Firdaus ini daihat lamanya Prabowo ya? Iya dong, sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya kemarin nyalek di P3, terpaksa saya mendukung Ganjar karena saya nggak dapat kursi nggak dapat kuota untuk nyalek di Gerindra. Makanya terpaksa saya geser dulu ke P3. Yang penting saya bisa jadi wakil rakyat. Tapi kesempatan itu nggak ada. Karena saya nggak menang gitu loh, kan permainan kan gitu. Nah, dalam kacamata hukum, ya apa yang dipersoalkan oleh gerombolan ini menurut Bung Firdaus, apakah benar ini palsu? Apakah emang ini harus ditelisik dengan pendekatan digital forensik atau kimia forensik? Karena kan ini fisik gitu loh, bukan produk yang sifatnya foto atau produk-produk digital. Gitu. Gini mana? Saya tidak mengarah ke situ dulu. Oke. Itu lebih spesifik nanti. Tapi saya lebih pada pengaruh sosial pergaulan. Dampak sosial dari pergaulan sekelompok ini gitu. Saya masuk di kolam yang sama dengan mereka dulu. Itu berarti temannya Egy Sujana. Iya, CS saya, profesor itu CS saya, teman perjuangan. Jangan-jangan kenal juga dengan Rismon. Nggak tahu kalau kalau pemain baru ya. Ya, kalau Roy Suryo apa segala itu udah kita ditembak di patung kuda udah ditembak pakai gas mata, peluru tajam sudah. Okay. Jadi itu perjuangan saya dengan Bang Egy Sujana gitu loh. Jadi artinya saya merasa bingung ya, kenapa kalau saya masuk kelompok itu kok saya kayak jadi kesetanan gitu loh. Semuanya saya anggap udah lo kafir. Lu nggak benar pokoknya. Pokoknya itu mereka tuh nggak mengkaji secara yuridis, secara pikiran yang normal ya, secara waras. Pokoknya intinya
Mau benar mau salah, gue tetap benar. Gitu loh. Pokoknya semua orang gue justifikasi. Ada kok video-video saya, mungkin intelijen masih pegang video-video saya pidato maki-maki Pak Jokowi karena saya bela Pak Prabowo. Ada. Gitu loh. Tapi kok sekarang terkesan bela Pak Jokowi? Setiap hari saya menyesali dosa saya. Karena saya sudah memaki-maki Pak Jokowi dulu. Setiap hari. Setelah Pak Prabowo ini masuk di kubunya Pak Jokowi. Dan saya pernah memusuhi Pak Prabowo. Oh gitu. Karena bergabung. Oh, waktu apa 2019? Ya, 2019 Pak Prabowo ketika kami lagi kencang-kencangnya. Ya kan? Ya, kan kami waktu itu kan memang udah nekat banget. Dan saya sebagai ketua relawan militan Prabowo, saya tinggal nunggu instruksi Pak Prabowo. Kalau kata Pak Prabowo, bakar semua anggota saya bilang bakar semua aja. Negaranya hancur. Sayangnya Pak Prabowo masuk ke sana, kita lagi nunggu instruksi itu. Tahu-tahu kita ditangkap-tangkapin. Pak Prabowo membujuk. Ya, Pak Prabowo malah kita disuruh masuk. Sempet saya musuhi Pak Prabowo itu sampai 1 tahun. Karena kesel gitu ya. Kesel banget gitu loh, nggak Malah terima. Pak Prabowo malah bergabung ke dalam kabinet. Iya, kita udah semangat-semangat mau bakar kota gitu kan. Itu lebih gawat lagi, Bang. Iya. Kalau Risbon CS mah hanya keluar-keluar, ya elah. Kita itu udah bakar halte, udah bakar pagar. Nah, apa yang membuat Bung Firdaus berubah setelah setahun itu, kemudian berubah justru menjadi semacam diehard untuk Prabowo Gibran ini, yang di belakangnya ada Pak Jokowi? Saya merasa melihat Jokowi ini ternyata saya salah gitu. Saya pernah meneteskan air mata, kenapa? Karena saya pernah bersalah sama Pak Jokowi gitu. Jadi segitu kejamnya saya terhadap beliau, memaki-maki beliau, menjustifikasi lah Pak Jokowi gitu. Ternyata beliau tuh membangun gitu, membangun bangsa ini gitu. Jadi saya merasa berdosa. Jadi benci kepada Pak Jokowi itu benci buta gitu, nggak ada dasarnya. Iya. Sama lah seperti si Rismon CS ini sekarang gitu. Dulu kebenciannya seperti mereka ini. Lebih Bang, kan saya bilang Rismon itu pemula Bang, kalau saya udah profesornya. Iya kan, kan saya ketua umum. Iya. Ketua umum relawan militan Prabowo, saya profesornya Bang. Saya strategi, kamu serang sana, kamu di sana, kamu berapa ratus orang ke sana gitu. Saya arsiteknya dulu. Gitu. Salah satu arsiteknya di kubunya Pak Prabowo. Jadi saya merasa, saya pernah meneteskan air mata ketika saya, ya Allah, ternyata orang yang pernah gue hujat Pak Jokowi yang begitu sabar, gue hujat, gue ini ternyata orangnya membangun. Dan Pernah nggak secara langsung Bung Firdaus ketemu Pak Jokowi kemudian minta maaf atau apa gitu? Ada kesempatan nggak? Nggak pernah. Walaupun